warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Penilai Uji Kinerja dan yang terhormat Bapak Dosen Pembimbing PPG Daljab 2025. Perkenalkan, nama saya Puri Rahmini dengan nomor NIM 24541111509. Saya bertugas di MI Muslimin Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Dan saya juga merupakan mahasiswa PPG 2025 Bacuan di LPTK Winhas Jember. Hari ini, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja. Saya mengambil mata pelajaran fikih dengan materi pinjam meminjam di kelas 6 dan saya menggunakan metode pendekatan problem based learning atau PBL. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian semua sekarang? Baik. Ya, alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Sudah mandi? Alhamdulillah, kalau kalian sudah siap belajar, sudah makan, sarapan, sudah mandi, berarti siap ya? Coba Ibu lihat, rapikan dulu kerapihannya. Ya. Sudah rapi? Ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo Iki, silahkan dipimpin doanya. Siap. Belajar kita baca mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min hujaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Seperti biasa, kita akan membacakan surah pendek, yaitu surah Wadduha. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wamma bini'mati rabbika fahaddits. Allahul alim. Amin. Baiklah anak-anak, agar kita meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita Indonesia dan meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu wajib negara Indonesia kita, yaitu Indonesia Raya. Ibu mohon kalian untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, buat Indonesia tanah airku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak, sebelum belajar kita absen dulu ya. Ahdan Arifat Taya, Alifia Nadila Tika Putri. Anak-anak, untuk kemarin kita sudah mempelajari tentang pelajaran materi fikih jual beli ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang materi pinjam meminjam. Apa sih bedanya jual beli dengan pinjam meminjam? Ayo, siapa? Apa itu pinjam meminjam? Apa itu jual beli? Misal begini ya. Ini spidol ya, milik ibu. Kamu mau spidol ibu? Kamu harus apa? Meminjam. Tapi kamu mau ini jadi milik kamu. Ini Egi, ini spidol ibu. Ini buat Egi, mau spidol ibu, tapi buat Egi misal buat aku maunya punya aku. Berarti kamu harus apa? Meminjam. Tapi kan tidak memiliki. Membeli. Dengan apa? Dengan uang. Jadi kalau membeli itu kamu menukarkan barang.
barang spidol, kamu ingin miliki, kamu harus membelinya dengan uang, dengan alat pembayaran yang sah. Jadi si spidol ini akan jadi milik kamu, ya. Kalau pinjam meminjam, gini, pinjam, tadi dikembalikan ke ibu, ya. Egi memiliki tidak? Tidak, karena ini milik ibu. Tapi Egi sudah menggunakan manfaatnya. Beda dengan membeli. Kalau membeli kamu memilikinya, menggantinya, menukarkannya dengan uang. Kamu punya spidol, kamu punya uang. Nah, itu namanya membeli atau jual beli. Kalau meminjam, ini pensil atau spidol ini tidak dimiliki oleh kamu, tapi kamu mengambil manfaatnya. Ini tetap jadi milik ibu, ya. Itu namanya meminjam. Baik, sudah ya tahu konsepnya seperti itu. Nah, sekarang dalam materi pinjam meminjam, ibu berharap kalian dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Di mana tujuan pembelajaran pinjam meminjam adalah satu, ibu berharap kalian semua dapat menjelaskan pengertian hukum dan kewajiban pinjam meminjam. Yang kedua, ibu berharap kalian dapat menyebutkan rukun dan syarat pinjam meminjam. Ketiga, ibu berharap kalian dapat memberikan contoh perilaku pinjam meminjam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang keempat, ibu berharap kalian dapat mempraktekkan sikap jujur, sikap amanah, dan tanggung jawab dalam kegiatan pinjam meminjam. Ya, ngerti semua? Ngerti. Materi pinjam meminjam yang akan ibu sampaikan, ibu ingin tahu dulu, ya. Pernahkah kalian meminjam barang? Apa yang kalian pernah pinjam? Apa itu? Garis, ini. Pulpen, pensil warna, semua buku. Ya, pernah kan? Kalian pernah pinjam meminjam? Apa yang harus kamu lakukan dengan barang pinjaman itu? Menjaga. Terus mengembalikannya. Apalagi? Tidak merusak. Iya. Jadi tidak merusak barang, harus menjaga barang itu. Bagaimana kalau rusak? Menggantinya. Dan apa awak tadi kita menggantinya? Mengembalikannya dan meminta maaf. Iya, benar, harus meminta maaf. Kalau kamu sudah diberi pinjaman sama teman kamu harus mengucapkan apa? Terima kasih. Ya, harus ada adabnya ya. Kalau kita meminjam barang, itu harus bilang dulu. Jangan langsung diambil. Kalau diambil bukan meminjam namanya ya. Ya. Bagaimana perasaan kamu saat kamu meminjam barang, terus kamu dapat mengembalikannya kepada teman kamu dengan tepat waktu? Bagaimana perasaan kamu? Bahagia, senang, apalagi dapat? Tenang, iya, senang, tenang. Sebelumnya ibu akan memutarkan video tentang simulasi pinjam meminjam. Nanti tolong diperhatikan ya. Dan ibu akan meminta kalian untuk menyebutkan apa sih masalahnya di dalam pinjam peminjam ini. Jadi nanti ada beberapa masalah ya, sederhana, tapi kalian bisa ibu minta pendapat bagaimana sikap mereka ya. Silahkan perwakilan kelompoknya ambil. Satu orang perwakilan kelompoknya, satu orang boleh. Egi ambil yang mana? Ya, cepat. Sudah, sudah siap? Satu banyak. Satu.
Lalu sebelum kita lanjutkan pembelajaran, ingat ya, tepuk konsentrasi ya namanya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas, ayo kita perhatikan tentang materi pinjam meminjam. Boleh disimak pada video yang di depan. Pengertian pinjam meminjam. Pinjam meminjam. Namanya sebenarnya ini boleh ada sini juga materinya 3, 4, satu lagi. Ini nggak apa-apa ya warnanya. Satu-satu. Boleh ditempel auto. Ya, ada yang lain? Ya. Udah, boleh tempel. Ya, alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan tugas. Sekarang satu lagi. Coba kalian praktekkan cara pinjam meminjam. Ada pensil? Ucapkan apa? Baik, setelah kita mempelajari materi ini, ada pertanyaan tidak? Boleh ada yang bertanya satu? Ada? Bertanya tentang pinjam meminjam. Sarah? Ya. Bertanya tidak tentang pinjam meminjam. Pernah nggak Sarah? Pernah. Apa? Ada unek-unek nggak ada yang pernah minjam? Pertanyaannya? Ya kenapa? Kenapa barang pinjaman harus dikembalikan, Bu? Coba, kenapa barang pinjaman harus dikembalikan? Iya, karena bukan milik. Iya. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi tidak? Nah, ya pas sudah tahu konsepnya ya. Jadi kenapa kita harus saat meminjam itu harus ada adabnya? Pertama harus bilang dulu. Yang kedua menjaga barangnya, ya. Dan ketiga jangan merusak, jangan menghilang. Kalau hilang bertanggung jawab. Kita jaga baik-baik tuh barang orang lain ya, bukan milik kita. Ayo, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya kita simpulkan. Jadi hari ini kita belajar tentang pinjam meminjam. Ulas sebentar ya, sebentar. Pinjam meminjam itu merupakan salah satu bentuk tolong menolong kita kepada orang yang membutuhkan. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka tolong menolonglah dalam kebijakan atau kebaikan dan bertakwalah. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, maka salah satu contoh pinjam meminjam atau itu adalah bentuk dari tolong menolong. Ayo, pinjam meminjam adalah dari pinjam meminjam disebut juga Arya. Ya, boleh dibaca di sana. Arya adalah apa di sana? Arya adalah pinjaman dan artinya apa? Di sini. Nih. Ayo baca. Arya adalah pemberian manfaat suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharap imbalan
tidak mengurangi atau merusak barang. Ya, tidak mengurangi atau merusak barang dan mengembalikannya secara utuh. Ya. Rukunnya apa rukunnya? Coba di sana ada rukunnya tidak? Rukunnya. Rukunnya. Tadi orang yang meminjam harus apa? Balik. Terus berapa? Terus atau boros dan tidak dipaksa. Yang meminjamkannya tadi udah. Terus yang dipinjami, yang meminjam balik berapa? Tidak boros. Terus barang yang dipinjamnya harus bagaimana? Harus bermanfaat. Nah, terus harus ada ijab qabul yang jelas. Tuh. Terus apa lagi? Kewajiban orang yang meminjam pertama apa? Menjaga barang agar tidak rusak. Kalau barang rusak bagaimana? Harus menggantinya. Maka kita harus merawat barang pinjaman dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kalau barang pinjamannya ada ongkosnya? Harus dibayar sama siapa? Peminjam. Dan yang terakhir, bagaimana kalau barang itu ada jaminannya? Ya, ada jaminannya. Bagaimana kalau ada jaminannya? Harus dibayar. Harus dibayar. Ini ada jaminannya, cepat-cepat dibayar. Kalau tidak, barang kamu diambil. Mau tidak? Tidak. Saya nggak punya ini, nggak punya uang, mau butuh saya tidak. Ini jaminannya KTP misalnya. Cepat-cepat dibayar tuh. Harusnya agar KTP-nya dapat diambil. Sekarang kita merefleksi ya, merefleksikannya. Kalian jawab iya dan tidak ya. Siap? Siap. Membacakannya. Setelah kalian mempelajari materi pinjam-meminjam, mari kita merefleksikannya. Yuk. Saya hafal apa yang dimaksud pinjam-meminjam. Ya atau tidak? Ya. Saya bisa menyebutkan contoh kegiatan pinjam-meminjam dalam kehidupan. Ya. Saya paham bahwa meminjam harus disertai dengan niat mengembalikan. Saya tahu bahwa meminjamkan barang adalah perbuatan baik yang dianjurkan. Saya mengerti jika meminjamkan barang orang lain harus seizin pemiliknya. Saya pernah meminjam barang tanpa izin terlebih dahulu. Tidak, hampir aja ya. Saya merasa senang jika bisa membantu teman yang membutuhkan pinjaman. Saya akan berusaha mengembalikan barang pinjaman tepat waktu. Saya memahami pinjam-meminjam harus dilakukan dengan jujur dan adil. Saya siap menerapkan sikap saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Tapi ingat, untuk minggu depan Ibu akan memberikan tugas buat kalian ya, yaitu kalian coba buatkan video tentang simulasi pinjam meminjam dan minggu depan bisa dikumpulkan. Siap semua? Siap. Kita akhiri dengan doa akhir majlis ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.